BAP ayah sama bunda. Padahal mereka itu membeli sendiri, bukan duit saya. Anak ini sudah saya ajari sejak kelas 1 SMP. Kamu uang sakunya dari ayah zaman itu 120.000 satu bulan. Tak kasih tanggal 1, dikasih ayah tanggal 1, dikasih bunda berbendaranya. Silakan dihabiskan tanggal 1. Tapi tanggal 2 sampai tanggal 30 harus nyapel. Itu rule. Dan itu harus ditegakkan. Ketika mereka sudah ternyata punya celengan ya, kalau hari raya, kalau apa ya itu ya, dari om-omnya, dari dan sebagainya, dia ini ketika sudah terbiasa pegang uang, tahu ya nilai sebuah uang ya, nilai rupiah uang, dia nantinya bisa mengumpulkan duit itu. Ini sebagai contoh aja. Setelah saya sebagai ayahnya dan orang tuanya itu tahu duit sekarang waktunya punya apa? HP sampai kelas 2. Tapi ada rule-nya. Rule-nya harus ada puasa gadget. Jadi kan yang punya anak sudah remaja menerapkan ini. Ada puasa gadget, bahaya kalau nggak ada itu. Puasa gadget itu setiap hari jam 6 sampai jam 8 malam. Nggak ada pekerjaan, nggak ada kegiatan, tetap nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, gadget nggak boleh dibawa masuk dalam kamar. Kalau dibawa masuk dalam kamar gimana kira-kira? Bahaya itu. Bahaya nggak? Kita tidak pernah tahu link-link yang diakses oleh anak-anak kita. Terus mereka itu nggak tidur itu bisa. Kalau sudah apalagi anak-anak sekarang mabar, apa mabar itu? Main. Makanya termasuk rule harus disepakati. Jangan setiap anak nangis lalu kemudian dikasih. Itu kesalahan. Harus sepakat. Jangan sampai Bapak ini sampai nggak ngerti, aku repot ini. Nggak ada solusinya kecuali dengan HP ini. Protes kepada suami, nggak bisa. Suatu ketika anak saya itu ketahuan sama bundanya. Ini kok anak ini jam sekian sudah diam sekali di kamarnya ya. Nggak seperti biasanya, dibuka langsung tuh. Ulang, dia kaget setengah mati. Berarti apa? Ditangkap basah. Biasanya kalau ditangkap basah itu di kolam renang kan? Ini di kamar ini. Tangkap basah. Langsung dikasih sanksi. Puasa gadgetnya 1 bulan penuh. Takut gak kira? Itu karena sudah ada rule. Sudah begitu. Anak-anak itu akan paham dengan rule ini apabila dikomunikasikan. Kepada suami itu juga begitu. Jangan kerja atau itu cari duit. Itu kita hanya mengejar satu aspek dalam kehidupan yang namanya materi. Padahal ada aspek sosial. Aspek sosial itu hubungan yang baik. Secara kualitas. Setiap orang-orang yang berada dalam kewenangan kita, karena ada hubungan itu, suami istri, orang tua anak, saudara, itu harus kita bangun dengan sebaik-baiknya tali silaturahim itu. Betul? Wajib nggak itu orang menjaga tali silaturahim? Wajib, bahkan haram hukumnya apa? Memutus tali rahim. Haram itu. Dosa besar. Nah maka suami istri harus dijaga hubungannya dengan baik, dengan menyamakan persepsi. Ajaklah makan, tidak hanya di rumah. Kita ini kalau ke warung mana lah, nggak usah ke restoran. Perjalanan setengah jam, kira-kira ngobrol nggak? Harusnya ngobrol. Jangan sampai diem-diem saja. Apa yang kita rasakan, kita sampaikan. Apa yang
ada dalam benak kita, ide-ide baru kita sampaikan. Itu ada tata tertibnya. Kalau DPR aja ada tata tertibnya itu, kalau diskusinya kan. Kalau kemarin kita ngikutin Profesor Mahfud Menko Polhukam sama DPR, itu kan ada tata tertib ya. Tatip diskusi, gak boleh interupsi, misalnya begitu. Kalau interupsi boleh, asalkan karena disebut namanya, kan gitu. Sering bertemu. Nah, sering bertemu. Kalau kita ini setengah jam aja sudah luar biasa. Dengarkan aja itu ibu-ibu itu kalau mau curhat. Dengarkan saja. Kadang-kadang ibu-ibu itu perlu didengarkan. Kadang-kadang ya, ibu-ibu bisa begitu. Kalau bapak kan tidak. Biasanya begitu. Dengarkan supaya yang dirasakan itu ada, itu kawan itu. Sampai kerjanya itu sampai sore-sore terus. Orang penting kan kamu. Istrinya sampai stres, anaknya kecil-kecil banyak. Wes iki anakmu ora muten aku pegel. Karena pagi sampai sore. Nah, suaminya kurang memahami hal yang begitu. Dikira adalah bahwa ibu-ibu lah yang bertanggung jawab ngomong anak. Padahal bapak itu yang menjadi apa? Menjadi tokoh. Jadilah bapak yang menjadi idola anak. Kalau bapak itu maghrib, ajak ke masjid tanya, supaya anak itu punya apa? Punya pengalaman spiritual, pengalaman batin, pengalaman sosial. Aku biar bapak belum ini. Akhirnya apa? Bapaknya akan diidolakan. Kalau bapaknya diidolakan, dia tidak akan mendengar itu pendapat-pendapat lain. Dia akan mendengar pendapatnya siapa? Saya itu pernah sampai menangis berhari-hari. Ketika anak saya masih kecil, umur 6 tahun, satunya umur 4 tahun. Setelah tidak ada ibunya. Jadi istri saya yang pertama meninggal itu, anak-anak saya masih kecil. Saya tanya itu secara pribadi, kamu nanti pengen seperti siapa? Anak saya yang baru bilang, saya pengen seperti ayah. Coba, bagaimana kira-kira? Bangga. Berapa lama adiknya ini yang usia selisihnya 2,5 tahun? Saya tanya, kamu nanti sama persis jawabannya. Padahal tidak pernah saya setting. Itu menjadi ukuran bahwa kita ini menjadi apa? Menjadi idola anak kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi apa? Membangun hubungan baik dengan orang-orang yang di sekitar kita yang menjadi kewenangan kita. Nah, makanya menyamakan persepsi itu sering ketemu. Dan rumah itu tempat apa? Jadi kalau bapak-bapak itu sudah kerja malam sampai cari duit kan? Kadang-kadang ibu ngomong begini, wes aja boleh duit aja. Ada yang begitu? Digandoli ya? Kebalikannya. Aku itu tunggu pokoknya. Oh sih gitu. Ojo mulai. Nah, biasanya kebutuhan yang mendesak itu duit. Ojo kok tunggu itu air, karena kurang duit. Jadi bapak-bapak sebagai gas, ibunya kadang-kadang sebagai rem. Jadi seperti itu. Nah makanya kemudian ada manajemen-manajemen yang itu nanti ada namanya membangun taman indah kehidupan. Ada 6 langkah. Itu kalau saya sharing bisa 2 hari. Membangun taman indah kehidupan. Nanti kita bicara tentang visi keluarga, bicara tentang misi keluarga, bicara tentang tujuan keluarga, itu harus beres. Harus beres. Dan kalau begitu anak-anak harus tahu visinya. Harus tahu misinya keluarga ini. Dan itu persis seperti bisnis yang kita miliki. Ownernya punya visi, punya misi, kemudian CEO-nya, Chief Executive Officer, itu sama visi-misinya karena dibuat oleh mereka, anak buahnya itu mengerti itu semuanya. Setahun ke depan kita kayak apa, 5 tahun ke depan kita kayak apa.
kemudian masing-masing divisi membawa misi. Dan kalau sudah begitu, subhanallah, luar biasa. Saya itu punya teman ya, dia itu 9 bersaudara. Bapaknya itu jualannya hanya rengkek, membawa pohon setiap hari. 9 anaknya jadi orang-orang, sekolahnya tinggi-tinggi dan soleh-soleh menurut saya. Jadi kalau begitu, untuk membangun keluarga begitu, apakah harus kaya secara material? Ada contohnya loh itu. Ada banyak nggak yang begitu? Banyak. Dan apakah ada yang sebaliknya? Justru orang tuanya kaya raya seperti Rafael Alun. Bagaimana anak? Istrinya suka flexing namanya. Apa flexing? Suka pamer. Kasih di Instagram, kasih di Facebook. Anaknya akhirnya juga suka pamer. Ternyata dia kena kesandung masalah kan? Dia apa namanya? Menyiksa siapa itu? David Ozora. Jadi dia sampai di kedamaian enggak ya? Ngenyek kedamaian. Kedamaian ini yo ini towernya dur-dur ini. Itu sampai akhirnya udah ketahuan semua gagal. Sampai ketahuan punya safe deposit box sebanyak sekian puluh miliar. Artinya kenapa? Menko Polhukam kan menemukan apa? Transaksi janggal sebanyak berapa? Berapa? Oh sampai sini ya berita itu ya. 349 triliun dan kemarin ramai. Ya. Mungkin salawat Asli itu bekerja ya. Luar biasa salawat Asli itu. Mereka jadi ramai sendiri. Nah begitulah kira-kira. Saya belum bisa menjawab secara rinci, tapi kira-kira begitu. Bahwa kita ini harus punya rencana, eksekusi, evaluasi bersama. Jangan aku dewe-dewe. Ada kawan saya itu yang dia itu miliarder. Saya kebetulan sebagai salah satu narasumber di MMC. MMC itu adalah MTR Milliarder Club. Di situ ada pemilik usaha umroh. Luar biasa. Tapi sekarang lagi diduduk masalah. Jadi ternyata dia percaya orang-orang yang semuanya tidak pernah dikontrol. Istrinya megang duit nggak pernah dikontrol. Baru meledak kemarin setelah salah data, salah hitung karena tidak pernah komunikasi. Ada banyak ratusan yang tidak bisa diberangkatkan. Komunikasi itu penting. Ya. Nah, nanti kalau sudah bicara komunikasi, sebenarnya ini adalah menyampaikan apa yang ada, mentransfer ya, saling mentransfer ya. Menyampaikan persepsi kan di sini nanti. Kalau itu sudah mirip sama, yang pokok-pokok saja yang sama, yang wajib-wajib saja yang sama, yang mubah-mubah itu pilihan terserah. Itu terkait dengan efektif, efisien. Kita beli rice cooker ini yang harga berapa? Nah, misalnya begitu. Itu kan hal yang mubah. Terus kita pilih yang 1 juta, coret pelarangan. Ini loh ya, kita ini punya uang sekian. Silakan rapat, silakan diskusi. Rapat di kamar tidur pun boleh. Hah? Masih gak pakai lampu ya oleh. Rapat dalam gelap. Tapi bukan rapat gelap ya. Baik, kira-kira begitu ya. Ada yang kurang kira-kira. Jadi komunikasi itu penting. Jadi untuk si jini ngaji rono, mulai podo menengi. Anak-anaknya nggak pernah diajak diskusi, nggak pernah diajak. Jadi kalau saya itu pengen diskusi, ngomong panjang sama anak saya ajak jalan-jalan. Saya ajak jalan-jalan. Entah itu makan, bukan makan yang penting. Selama jalan sama makan, itu sudah mungkin 1 jam. Kalau di rumah nggak bisa kayak.